Di bagian tambahan ini, mari kita lihat pilihan-pilihan yang akan harus selalu kita hadapi. Dan kita lihat di sini bahwa menurut research dikatakan bahwa hidup adalah tentang pilihan. Ya. Hidup itu adalah tentang pilihan. Dan rata-rata setiap orang itu membuat sekitar 35.000 pilihan itu apa? Di setiap harinya. Dia tentunya bukan pilihan-pilihan yang berat ya. Mulai mungkin ada disebut dengan pilihan rutin ya. Ada pilihan rutin, ribuan pilihan ini bersifat rutin, termasuk apa sekarang saya harus pakai ini, atau saya harus angkat telepon saya dan lain sebagainya. Jadi tindakan kebiasaan yang nyaris tidak disadari, seperti kapan harus melihat ponsel, atau rute mana yang harus diambil saat menuju tempat bekerja dan lain sebagainya. Yang sudah rutin, yang sudah biasa. Lalu ada di atas itu ada keputusan-keputusan kecil. Ini termasuk pilihan pada hal seperti makanan apa ya hari ini saya harus makan, pesan mana yang harus saya baca lebih dahulu dari email-email saya mana, dan bagaimana saya menanggapi interaksi sosial, apakah harus ada komen-komen saya yang saya buat jika saya suka dengan sosial media. Jadi itulah keputusan-keputusan kecil yang terjadi, mulai dari pilihan rutin, kemudian keputusan kecil, sampai keputusan yang sedang, yang moderate ya, keputusan moderate. Contohnya termasuk memutuskan bagaimana kita menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan kita, atau di rumah, apa yang saya mau bikin lebih dahulu, siapa yang harus dihubungi kembali, kalau ada orang yang sudah 3 miss call yang saya terima, mana ini yang lebih dahulu, saya harus apa? Saya harus jawab sekarang ya. Jadi itulah keputusan yang sedang ya, moderate ya. Atau mengelola masalah kecil yang muncul sepanjang hari. Dan seringkali keputusan di setiap hari, dari 35.000 keputusan yang harus kita ambil, ada juga keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil hari ini. Adakah saya ingin memiliki satu hubungan yang lebih baik dengan Tuhan pada hari ini? Adakah saya memiliki satu kerinduan untuk meninggalkan dosa-dosa kesayangan saya pada hari ini? Itulah keputusan-keputusan penting yang seringkali harus kita ambil di setiap harinya. Nah, ini terjadi lebih jarang, tetapi termasuk pilihan besar seperti karir, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga kita, dan lain sebagainya. Dan pengembangan pribadi, ya. Apakah saya akan membaca buku ya pada hari ini ya? Gantinya hanya lihat-lihat reels atau apa? Apakah saya mempelajari firman Tuhan dengan baca Alkitab dan juga buku-buku dan lain sebagainya. Jadi itu juga merupakan keputusan-keputusan apa? Penting yang dapat membantu kita untuk pengembangan pribadi kita. Yang memerlukan pemikiran yang lebih besar dan mempertimbangkan konsekuensinya. Jadi inilah, hidup itu adalah pilihan, saudara ya. Seperti dikatakan oleh Graham Brown, life is about choices. Some we regret. Hidup adalah tentang pilihan. Ada yang kita sesali. Kenapa? Karena ada hal-hal yang penting yang seharusnya kita pikirkan, tapi kita tidak mau lakukan. Ya. Ada keputusan-keputusan penting untuk mengikuti Yesus, untuk meninggalkan dosa-dosa kita pada hari ini, tapi kita tidak buat karena kita ingin apa? Kita ingin menyayang-sayang itu dosa saya dengan kata lain ya. Jadi kalau itu terjadi seringkali, banyak kali itu menjadi hal yang kita akan sesali. Ada yang kita sesali, ada yang kita banggakan. Tapi kita adalah apa yang kita pilih untuk menjadi. Ya. Untuk menjadi. Pilatus memiliki pilihan, saudara. Pilatus memiliki pilihan yang dapat dia buat. Dia seorang gubernur, dia seorang yang berpengaruh. Ya. Dalam Yohanes 19 ayat 10 dikatakan, maka kata Pilatus kepada Yesus, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa? Dia ada kuasa. Dia memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi, oleh para imam besar, oleh mayoritas semua orang Yahudi ataupun orang yang ada di hadapan dia, itu tidak dapat membuat dia untuk mengambil keputusan yang tidak dapat dia buat sendiri. Dengan kata lain, dia yang paling berkuasa. Tidak ada yang melebihi kuasa dia. Pada saat Yesus datang untuk diputuskan, untuk disalibkan ya. Tidak, dia memiliki kuasa lebih besar dari imam besar, dari orang Farisi, orang Sanhedrin, dari seluruh masyarakat Yahudi saat itu. Dia yang berkuasa. Itulah sebabnya dikatakan apa? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk apa? Untuk membebaskan engkau. Dan berkuasa juga untuk apa? Menyalibkan engkau. Jadi Pilatus ini walaupun dia seorang gubernur Roma, tapi dia tidak main-main. Dia memiliki kuasa ya. Bukan hanya dari segi ekonomi. Kalau Anda belajar suka dengan arkeologi, maka Anda akan dapati peninggalan arkeologi membuktikan bagaimana ada koin-koin ya, uang-uang logam dari tembaga yang yang walaupun ada gambar kaisarnya ya, ada gambar kaisarnya, tapi dia itulah yang mengeluarkannya. Ada namanya dia juga ya, ada namanya juga yang disebut kita sering lihat dengan
Pontius Pilatus, koin daripada Pilatus. Dia juga, namanya juga tertulis. Jadi Pilatus itu tokoh sejarah, saudara. Itu bukan hanya tertulis dalam Alkitab, ya. Tapi dia adalah satu tokoh sejarah. Ada nama Pilatus itu muncul pada batu peringatan yang ditemukan di Caesarea Maritima. Di daerah, dekat Israel itu ada satu daerah namanya Caesarea Maritima, dekat pantai, ya. Makanya ada kata Maritima. Itu sebagai penghormatan kepada Kaisar Romawi Tiberius dengan membangun sebuah kuil atas namanya. Atas nama Kaisar Romawi Tiberius, tapi gubernur ini si Pontius Pilatus ini juga dia memiliki apa? Namanya juga termasuk dalam apa? Di inscription tersebut atau di batu peringatan tersebut. Jadi dia bukan orang main-main ya. Dia bukan orang-orang main. Nah, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya dengan kehidupan Pontius Pilatus, ya. Ada yang katakan dia kemudian ada masalah dengan Kaisar Romawi sampai dia kemudian harus dibunuh dan lain sebagainya, ya, atau bunuh diri. Tapi kalau kita lihat saat ini ada gereja-gereja yang mengagungkan dia, walaupun itu sekali lagi tidak ada dalam Alkitab, ya. Tidak dalam Alkitab. Misalnya, saya dari Ethiopia, ya, di gereja Ortodoks Ethiopia atau namanya Coptic Orthodox, ya, Coptic Church di Ethiopia, itu mengakui Pontius Pilatus dan istrinya kalau kita baca kitab Matius seakan-akan apa? Memberikan apa? Ayo kita bebaskan Yesus, ya. Jadi mereka berdua, Pontius Pilatus dan istrinya itu dianggap bagi orang-orang gereja Ortodoks di Ethiopia, mereka dianggap sebagai orang suci. Dan kedua mereka ini, Pontius Pilatus dan istrinya itu dirayakan, ya. Dirayakan itu pada tanggal 25 Juni di Ethiopia. Atau kalau Anda orang Koptik atau Ortodoks, gereja Ortodoks Yunani, maka Anda merayakan Pilatus dan istrinya itu pada tanggal 27 Oktober. Hanya untuk sebagai satu poin bagaimana, ya. Bagaimana pemandangan tradisi-tradisi gereja sehubungan dengan Pilatus yang diagung-agungkan, dijadikan sebagai orang apa, ya? Sebagai orang suci. Nah, gereja Koptik percaya bahwa Pilatus kemudian menjadi seorang Kristen. Tidak dikatakan dalam Alkitab. Tidak dikatakan di dalam Alkitab. Ya, penulis-penulis sejarah Yahudi katakan bahwa dia kemudian hanya menghilang, tidak lagi jadi gubernur, karena bermasalah dia dengan apa? Bermasalah dengan Kaisar Romawi pada saat itu. Tapi inilah, ya. Nah, Injil Matius adalah satu-satunya Injil yang mencatat tentang istri Pilatus. Tetapi dia tidak disebutkan namanya. Namun banyak kemudian orang-orang yang kemudian menyatakan, khususnya dari buku Injil, bukan Injil tapi Apokripa, itu buku yang tidak diakui sebagai Injil tapi ditulis oleh para murid daripada murid Yesus, ya. Namanya Apokripa Nikodemus. Disebutkanlah namanya itu dari istri daripada Pilatus, itu namanya adalah Procula dalam bahasa Latin atau Procla dalam bahasa Yunani, ya. Procla dalam bahasa Yunani. Jadi istilahnya Pilatus dan Procla menjadi orang-orang suci bagi orang Ethiopian Orthodox dan juga Yunani Orthodox, ya. Dan dirayakanlah mereka sebagai orang suci pada tanggal-tanggal yang saya sebutkan tadi. Tapi kita kembali dari latar belakang terus. Poinnya adalah Pilatus ini punya kuasa. Dan seperti dia katakan, aku berkuasa untuk membebaskan engkau, aku juga berkuasa untuk menyalibkan engkau. Walaupun dia tidak sadar bahwa di depannya adalah penguasa langit dan bumi. Penguasa alam semesta itu ada di depannya. Kebenaran itu ada di depannya. Dan dia mengetahui kebenaran tersebut. Kita sudah baca tadi 3 kali, ya. 3 kali dikatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun kepadanya. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun. Jadi dia dapat, sebagai seorang hakim, maka dia dapat menyatakan Yesus tidak bersalah. Ya memang dia sudah tahu Yesus tidak bersalah, ya. Dan kemudian apa yang dia dapat lakukan? Dia dapat membebaskan Yesus. Ya, tentu saja dalam kasus ini kita tahu kenapa memang Yesus harus mati di kayu salib. Ya, Yesus harus mati di kayu salib. Tapi poinnya adalah yang dapat kita lihat dari diri Pilatus adalah dia punya kuasa. Dia menyadari bahwa dia tidak mendapati kesalahan. Dia secara tidak langsung menyatakan kebenaran itu ada di depannya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Dia tidak melakukan keyakinan yang ia miliki. Sangat disayangkan, ya. Gantinya dia membebaskan Yesus. Matius 27 ayat 24 kalau kita lihat, kalau itu hubungkan dari kitab Yohanes tadi, ya. Matius 27 24. Ketika Pilatus melihat, katakan, bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Tugasnya dia sebagai gubernur, ya. Politik, ya, tugas politik daripada seorang gubernur, ya.
saat itu Pilatus adalah menjaga kedamaian. Jangan sampai ada pemberontakan. Damai-damai sajalah orang-orang itu, orang-orang Yahudi yang berada di bawah kekuasaan atau perambahan Romawi. Jadi, tapi saat itu dia sudah melihat apa? Dia sudah melihat adanya kekacauan. Maka ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Ya, itu urusan kamu. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Nah, ini bukan tradisi orang Yunani, orang Romawi, saudara. Orang Romawi itu bukan apa? Bukan lari bea, bukan lari apa? Membasuh tangan, ya. Ini bukan tradisi Romawi. Tapi sebagai gubernur ya orang Yahudi ya, gubernur di Palestina saat itu di Yudea ya, maka Pilatus tahu apa ya, kebudayaan, tradisi orang-orang yang dia apa berada di bawahnya, dia kata lain. Dia tahu bahwa orang-orang Yahudi pada saat kita melihat ada hal yang apa ya, ada pembunuhan atau apa yang tidak bersalah dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka membasuh tangan itu adalah satu custom Yahudi. Contohnya misalnya, ini custom yang sudah ditulis dari kitab apa? Dari kitab Musa ya, dari kitab Ulangan ya, Ulangan 21. Kalau Anda baca Ulangan 21, Ulangan 21 ayat 1 sampai 9 mari kita baca beberapa poin di sini ya. Apabila dikatakan ya, apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, ada terjadi pembunuhan di padang, tapi tidak diketahui, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, tidak diketahui, nggak bisa ditangkap pembunuh tersebut. Maka para ketua-tua kota itu harus dibawa harus ketua-tua kota, para elders harus dikumpulkan, lalu mereka harus membawa lembu muda ke suatu lembah. Ya. Lalu di lembah tersebut batang leher lembu muda itu harus apa? Dipatahkan. Ya. Jadi lembu muda itu harus dibunuh. Artinya lembu muda ini menggambarkan si pembunuh yang tidak diketahui di mana dia, tapi si pembunuh itu sekarang dosa si pembunuh itu apa? Masuk kepada lembu muda yang lehernya apa? Dipatahkan ya. Lalu kemudian setelah itu dilakukan, maka para tua-tua itu harus apa? Membasuh tangannya ya. Membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya itu dipatahkan di lembah tersebut. Dan mereka harus memberikan pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak melihatnya. Kami tidak punya bukti siapa pembunuh yang sesungguhnya. Kami tidak tahu siapa yang telah membunuh orang tersebut di padang. Tapi sekarang lembu itu telah menggantikan, dan sekarang kami cuci tangan kami. Kami memberikan satu kesaksian di atas bangkai, di atas mayat daripada lembu muda ini, bahwa kami tidak bersalah. Kami membasuh tangan kami. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi hutang darah terhadap kami. Tidak ada lagi hutang darah. Nah, itulah ya. Jadi itulah menjadi pendamaian. Kalau Anda baca ayat 8 dan 9 ya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus. Janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah itu ke tengah-tengah umat Israel. Jadi dengan dilakukan hal tersebut, maka tidak lagi kesalahan itu ditimpakan kepada para pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab. Kenapa sampai ada orang yang membunuh orang lain dengan kata lain ya. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Ayat 9, ayat ini penting sekali. Dengan demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi upacara yang didasarkan dari Ulangan 21 ayat 1 sampai 9 itu dilakukan oleh siapa? Pilatus. Dia basuh tangan. Ini bukan apa? Saya jangan lagi dianggap bersalah. Ini lihat nih, saya melakukan sesuai dengan tradisi kalian. Saya membasuh tangan saya ya. Pilatus buat seperti itu. Saya basuh tangan saya. Tapi ada masalahnya yang terutama dengan Pilatus. Masalahnya apa? Dia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia sudah tahu kebenaran itu. 3 kali dia bilang, tidak ada kesalahan yang aku lihat dari orang ini. Dia tahu. Dan bahkan pada saat dia suruh Yesus apa? Tulisan itu, inilah raja orang, Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Dia tahu. Dan kata Yesus itu ada orang yang benar, yang tidak salah. Ya, yang seharusnya menjadi pemimpin bangsa ini. Tapi dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, sekali lagi saya tekankan, bahwa tentu saja ini harus terjadi karena apa? Karena memang Yesus harus mati di mana?
Yesus harus mati di kayu salib. Tapi menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya dia seharusnya melakukan yang benar di mata Tuhan. Bukannya upacara yang benar, tapi juga apa? Tindakan dan pemahaman yang benar yang sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan, dia benar di mata Tuhan. Jadi dia mengambil air dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Dia melakukan upacara tersebut, basuh tangannya. Itu urusan apa? Urusan kamu sendiri. Padahal dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Tapi dia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua. Kalau Pilatus tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa sesungguhnya yang benar di mata Tuhan itu? Yang seharusnya dilakukan oleh Pilatus, yang seharusnya menjadi satu pelajaran bagi saudara dan saya. Ya, pada saat kita menghadapi tantangan daripada mayoritas yang apa? Yang menekan kita, ya, dan sehingga menyebabkan kita tidak melakukan kebenaran tersebut. Apa sesungguhnya yang benar di mata Tuhan? Yang berapa poin ya? Pertama, kita harus yang benar di mata Tuhan itu, ya, memiliki tentunya kebenaran itu adalah Yesus Kristus, dan bagaimana Yesus Kristus itu dan apa pelajarannya bagi kita sehubungan dengan apa? Apa yang dilakukan oleh Pilatus, maka kita lihat bagaimana Pilatus tidak memiliki keteguhan moral. Dia mau berkompromi, ya. Dia memiliki kompromi, tapi sesungguhnya yang benar di mata Tuhan itu adalah keteguhan moral, gantinya kompromi. Pilatus menghadapi saat kritis di mana ia dapat menegakkan keadilan. Dia punya kuasa untuk menjadi hakim yang adil. Tetapi ia berkompromi di bawah tekanan dari orang banyak dan dari para pemimpin Yahudi. Meskipun tidak menemukan kesalahan pada Yesus tiga kali ya. Tapi ia membiarkan dirinya terpengaruh demi menjaga perdamaian. Ya. Seringkali kita pikir, wah perdamaian. Tapi apa? Itu dilakukan dengan melanggar keteguhan apa? Moral, hati-hati. Yang lebih penting daripada perdamaian adalah apa? Keteguhan moral. Kenapa? Karena Yesus sendiri katakan, aku datang bukan untuk apa? Untuk membawakan perdamaian. Ya, padahal Yesus sendiri pada saat datang ke dunia ini, malaikat-malaikat katakan apa? Wah, damai, Raja damai telah datang, atau damai di surga sekarang telah datang. Tapi Yesus sendiri katakan, di atas daripada kedamaian yang dapat terjadi dalam dunia ini adalah apa? Bahwa keteguhan moral. Ya, apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan itu lebih daripada perdamaian dunia. Itulah sebabnya Yesus katakan, lebih baik kamu ikut aku daripada ikut orang tuamu. Ya, itu sebabnya aku datang untuk memisahkan orang tua dari anak, anak dari orang tua, istri dari suami, suami dari istri. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi daripada perdamaian dalam dunia ini. Itu apa? Kebenaran dengan Allah kita. Ya. Keteguhan moral, kebenaran dengan Allah kita. Itu lebih daripada apa? Perdamaian. Ya. Ya, bukan berarti saya ingin kita berperang. Ya. Tapi poinnya adalah bahwa ada yang lebih, yang terutama daripada hanya sekedar perdamaian itu tersebut. Nah, pilihan Pilatus untuk mengalah pada orang banyak daripada bertindak berdasarkan keyakinannya, mengajarkan bahaya meninggalkan integritas untuk menyenangkan orang lain atau menghindari konflik. Seringkali kita pikir, aduh, supaya ada damai di gereja, udah nggak usah kita bilanglah tentang dosa yang seharusnya kita hilangkan ini ya. Tapi kita harus berani ya. Kita harus berani walaupun mungkin dengan bijaksana ya. Kita harus berani, kita harus katakan ya, kalau ini satu hal yang salah, maka kita harus berani katakan kalau ini adalah satu hal yang apa? Salah. Walaupun itu mungkin akan menggoyang sedikit, menggoyang sedikit perdamaian dalam gereja, tapi kita harus berani. Karena pada jangka panjangnya, kalau kita tidak goyang, maka tetap saja itu gereja itu akan apa? Goyang dengan lebih hebat lagi. Kalau kita tidak address, kita tidak nyatakan kebenaran tersebut. Itu poin pertama. Yang kedua, ya, keteguhan hati gantinya keraguan-raguan. Pilatus memiliki keraguan, dan keraguan Pilatus dan upayanya untuk menghindari tanggung jawab, akuntabilitas, ya, menghindari tanggung jawab, seperti menawarkan untuk membebaskan Barabas sebagai gantinya, menggarisbawahi bahaya daripada keraguan-raguan. Dengan tidak berpegang teguh pada apa yang menurutnya benar, maka Pilatus menunjukkan bagaimana menunda pilihan yang sulit dapat menghasilkan hal yang buruk. Dapat menghasilkan hal yang buruk. Keengganannya untuk mengambil sikap tegas mencerminkan pentingnya memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang jelas secara moral walaupun keputusan tersebut tidak populer. Ya. Jadi Tuhan kadang-kadang kita sering dengar statement yang katakan Tuhan tidak panggil kita untuk jadi populer. Tuhan panggil kita untuk menjadi orang yang benar, bukan orang yang populer, tapi orang yang benar.
Biarlah kita memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang jelas secara moral. Gantinya keraguan-raguan, ya, gantinya memilih keputusan yang sesuai dengan apa, yang populer, ya, sesuai dengan keinginan mayoritas. Poin ketiga, yang benar di mata Tuhan itu adalah bertanggung jawab. Gantinya lari dari tanggung jawab. Ya. Seringkali kita dalam kehidupan dunia kita membuat alasan demi alasan untuk lari dari tanggung jawab. We play the victim. Seakan-akan kita menjadi apa? Orang yang telah menjadi victim atau ada orang yang menjadi korban dan lain sebagainya. Miliki tanggung jawab. Ini untuk ambil tanggung jawab. Ini saya punya kesalahan. Ya. Jangan salahkan apa. Seringkali kita sering saya katakan. Seringkali ada orang yang bersinah. Ya, pada saat dia bersinah kata ini istri saya ini kurang memuaskan dan lain sebagainya dan tidak buat yang pelayanan yang terbaik dan sebagainya. Jangan lari tanggung jawab. Bertanggung jawablah ya. Kita harus berani mengatakan bahwa ini kesalahan saya. Berani untuk introspeksi diri kita bahwa ini adalah kesalahan yang saya buat. Gantinya cari-cari alasan. Gantinya kita pikir wah ini kesalahannya pendeta, ini kesalahannya ini, itu dan lain sebagainya. Berani untuk bertanggung jawab bahwa saya yang ambil keputusan ini. Saya yang buat keputusan ini. Jadi kita lihat di sini bagaimana Pilatus mencoba membebaskan dirinya dari rasa bersalah dengan mencuci tangannya dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Matius 27-24. Namun, tindakannya menunjukkan bahwa ia telah terlibat dalam penghukuman Yesus. Betul, dia katakan, aku tidak bersalah, tapi dia serahkan. Dia terlibat. Ya. Dengan kata lain, dia sekarang sudah mewakilkan hukuman mati itu kepada apa? Kepada para pemimpin Yahudi yang memang menghendaki kematian daripada Yesus. Ya. Jadi tindakannya menunjukkan bahwa ia terlibat dalam penghukuman Yesus. Dan kisah Pilatus mengingatkan kita bahwa kita tetap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita. Bahkan ketika kita mencoba untuk melimpahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. The buck has to stop here. Ada satu statement yang sering kali kita dengar di Amerika Serikat ini ya. Bahwa ada yang harus bertanggung jawab. Para pemimpin harus dapat berani bertanggung jawab. Saya yang salah. Saya yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Ya. Jangan katakan, ini menteri saya yang salah, ini yang salah. Kita lari dari tanggung jawab. Tidak. Kita harus bertanggung jawab. Gantinya lari dari tanggung jawab. Itulah yang benar di mata Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus berani mengikuti kebenaran. Gantinya mengikuti opini publik. Itulah yang benar di mata Tuhan. Ikut kebenaran tersebut. Dalam dialognya dengan Yesus, Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Yohanes 18:38. Meskipun mendengar Yesus berbicara tentang kerajaan bukan dari dunia ini dan tentang memberikan kesaksian tentang kebenaran, Pilatus tampaknya acuh tak acuh terhadap kebenaran yang sangat penting itu. Ya. Jadi tidak melihat kebenaran tersebut. Dan hal ini mengajarkan kita pentingnya mengenali, menghargai, dan mengikuti kebenaran di atas opini publik. Di atas kenyamanan atau keuntungan duniawi yang sementara. Dari dua tokoh yang kita sudah lihat. Dua tokoh yang baru yang kita sudah pelajari 2 hari belakangan ini ya. Kita melihat kemarin kita bicara tentang Maria Magdalena. Berani rugi. Dia mengambil minyak yang mahal, meminyaki kaki Yesus. Dia berani rugi, dia harus kehilangan apa? Dia harus kehilangan apa? Harga dirinya sekalipun dia pada saat dia harus buka, dia punya kerudung ya, membasuh kaki Yesus. Itu hal yang sangat hina yang dapat dilakukan oleh seorang wanita. Tapi dia berani rugi untuk memuliakan Yesus. Demikian juga dengan Abraham. Dia berani rugi, berani tinggalkan keluarganya, berani untuk korbankan anaknya. Dia berani untuk memberikan kesempatan kepada keponakannya, Lot, untuk memilih tanah yang baik. Dan berani untuk membayar Goa Makpela untuk menjadi apa? Untuk menjadi kuburan bagi istrinya. Walaupun itu sudah satu tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada dia. Tapi inilah Abraham yang berani rugi. Kenapa? Karena mereka memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan itulah yang di atas segala sesuatunya. Ya, tapi itu tidak dimiliki oleh siapa? Tidak dimiliki oleh Pilatus. Ya, biarlah kita memiliki satu keyakinan dari pengalaman Pilatus bahwa di atas segala sesuatunya kebenaran itu Yesus Kristus dan apa yang dia telah ajarkan, apa yang dia telah teladani bagi kita, apa yang dia telah firmankan, itulah yang harus kita ikuti. Bukan tradisi kita, bukan mayoritas pendapat publik, tapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, itulah yang benar di mata Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.